tertundukku membelai angan. Kau seakan memberi aku harapan. Oh, oh, bagaimana aku bilang, hatiku berdebar kencang bila matamu memandang. Aku terpeluk bayangan. Oh, oh, bagaimana aku bilang, getar yang ada di dalam. Inginnya aku katakan, milikilah aku sayang. Bagaimana ku bilang, bagaimana katakan, bagaimana ku bilang, bagaimana katakan. Oh, oh. Guntur? Gun? Untuk sementara ini belum ada perkembangan yang berarti, Pak. Saya harap Bapak tidak berputus asa, karena pada setiap pasien yang koma, biasanya sentuhan atau keberadaan seseorang sangat berarti bagi dia. Maksud suster apa? Ya, seperti Bapak lihat sendiri. Kadang-kadang pasien yang koma, mereka kelihatan tidak sadar. Tetapi mereka bisa merasakan setiap sentuhan kita. Bahkan mereka juga bisa mendengar suara kita. Tapi tentunya mereka tidak bisa meresponi kembali apa yang telah kita lakukan. Begini, Pak, saya berharap Bapak bisa terus-menerus memberi rangsangan kepada ibu Anda. Karena hal tersebut sangat sekali membantu dan mempercepat proses kesembuhan ibu Anda secara psikologis. Oke, Pak, saya permisi dulu. Bu, mudah-mudahan ibu bisa mendengar ucapan saya. Saya berdoa setiap malam buat kesembuhan ibu. Saya berjanji kalau ibu sembuh nanti saya akan menikah dengan Widya sesuai dengan keinginan ibu. Dan saya akan melupakan Lela buat selama-lamanya. Supaya saya, Widya, ibu dan Agung bisa hidup bahagia buat selama-lamanya, Bu. Ya, Bu ya. Ibu, Bu, suster, suster. Selamat siang. Siang? Apa betul di sini rumah saudara Guntur?
Ya, betul. Boleh kami masuk? Tapi saudara Gunturnya sedang keluar, Pak. Ada keperluan apa ya, Pak? Kami hanya ingin bertanya. Apakah di sini ada yang bernama Widya Kristianti? Karena kami menemukan buku ini. Buku ini milik seseorang yang bernama Widya Kristianti. Tapi di sini nggak ada yang namanya Widya, Pak. Di dalam buku ini terdapat beberapa alamat. Di antaranya alamat saudara Guntur. Jadi, saya pikir saudara Guntur tentu mengenal pemilik buku ini. Ya, nanti kalau saudara Guntur sudah pulang, saya sampaikan kepada dia, Pak. Ini kartu nama saya. Tolong, saudara Guntur menghubungi kami. Karena kami memerlukan keterangannya untuk membantu pengusutan sebuah kasus. Baik, Pak. Nama saya Kapten Wayan. Selamat siang. Siang. Susan? Siap dah. Mas Guntur? Mbak Lela ada? Ada di kamarnya? Tolong panggilin sebentar, saya mau bicara penting sekali. Oh ya, silakan masuk, Mas. Ya, makasih. Saya pikir kamu nggak mau ketemu saya lagi. Tapi nggak perlu dong bilang ibu kamu sebagai alasan untuk ketemu saya. Ibu bukan alasan. Ibu betul-betul mau ketemu dan bicara sama kamu, Lela. Soal apa, Gun? Soal Novi ya? Mungkin aja. Kamu kan tahu Widya. Berita yang sama dia sebentar juga menyebar dibuatnya. Apalagi kalau itu beritanya tentang kamu. Dia kan paling senang menjelek-jelekkan kamu depan ibu. Pasti ibu tambah nggak suka deh sama saya mendengar masalah Novi itu. Itu gara-gara rencana tolol saya, Gun. Curiga sama kamu, keluarga kamu. Lela, kamu tuh jangan punya pikiran yang macam-macam. Tapi kamu harus kasih tahu saya. Kenapa ibu mau ketemu saya sekarang? Nanti saja kamu dengar sendiri dari ibu. Gun, kamu mau lewat mana? Ini kan bukan ke arah rumah kamu. Ke rumah sakit. Ibu masuk rumah sakit, Lela. Ibu kamu sakit? Baru hari ini ya sadar. Dan kalimat pertama yang dia ucapkan, mana Lela? Ibu menanyakan saya, Gun. Saya harap kamu percaya ini bukan sandiwara atau bagian dari rencana jahat saya. Gun, tadi kan sudah kita bicarakan masalah itu di rumah. Saya tahu itu cuma salah paham. Saya sadar, saya salah. Sekali lagi saya minta maaf kalau kamu tersinggung. Saya juga akan minta maaf sama ibu. Nggak perlu, Lela. Justru ibu yang mau minta maaf sama kamu atas sikapnya selama ini terhadap kamu. Sekarang ibu sudah tahu siapa Widya sebenarnya. Bu, saya datang membawa Lela. Lela, Kata Guntur, ibu mau ketemu saya. ibu mau minta maaf karena selama ini ibu selalu menghalang-halangi hubunganmu dengan Guntur. Ibu selalu memaksakan kehendak ibu. Dan mata ibu buta sehingga ibu tidak melihat siapa kamu sebenarnya. Ibu jangan minta maaf sama saya.
Kita kan sama-sama manusia, Bu. Pasti ada kekurangannya. Kata Guntur, kalian sedang bertengkar. Karena itu ibu ingin mintakan maaf untuk Guntur. Ibu ingin kalian berdua bahagia. Berjanjilah kamu akan merawat Guntur dan cucu Ibu Agung. Dengan restu Ibu. Terima kasih Laila. Ibu bersyukur karena semua ini belum terlambat. Ibu tidak bisa membayangkan bagaimana jadinya kalau Guntur terpaksa menikahi Widya hanya karena ibu. Sudahlah Bu, lebih baik Ibu istirahat dulu biar cepat sembuh ya. Terima kasih. Kamu telah mau datang kemari. Saya akan datang tiap hari, Bu. Tapi Ibu juga harus berusaha untuk cepat sembuh kembali. Untuk Guntur dan Agung, ya? Semuanya Mama yang bikin. Tuh, lihat. Buat makan Papa Agung. Sama Mama Agung. Nih, Mama. Nah, Agung, sebentar lagi kamu harus panggil Mama. Ya? Coba. Bisa nggak? Mama. Kamu malam ini jangan rewel ya. Papa sama Mama mau makan malam berdua. Makan malam romantis. Jadi kamu jangan ganggu malam romantis ini dengan tangisanmu. Oke? Tuh. Ya. Kamu lihat nggak? Tuh. Selamat malam. Malam, Pak. Anda Ibu Lela? Iya betul, ada apa? Kami hanya ingin menanyakan, apakah Anda ada hubungan dengan seseorang yang bernama Widya atau Albert Sumampau? Widya? Ya, karena nama dan alamat Ibu kami dapatkan dalam buku milik saudari Widya. Yang kami duga ada hubungan kasus pencurian yang dilakukan oleh saudara Albert Sumampau. Ma, udah dong Ma, jangan begini terus Ma. Mama kan sudah tiba di Jakarta. Kita juga sudah sama-sama lagi Ma. Lagian perhiasan-perhiasan itu juga sudah ditemukan. Kenapa Mama masih uring-uringan juga sih? Aku nggak ngerti. Kenapa sekarang malah Papa yang dicurigai sebagai pencuri perhiasan? Perhiasan itu kan milik kita sendiri, Pak. Udah lama, jangan bicara itu lagi. Kan sudah ditangani sama pengacara, Ma. Kan sudah beres. Lagian kita juga sudah menunjukkan surat-surat bukti bahwa kita pemilik perhiasan itu kok. Tapi aku merasa ada yang aneh. Ada yang Papa sembunyikan dari aku. Dari mana dan bagaimana caranya Papa bisa mendapatkan kembali perhiasan itu? Kenapa Papa nggak cerita jujur aja sih sama polisi? Dan kenapa sekarang Papa masih harus bolak-balik kasih keterangan macam-macam sama polisi? Ma! Ini tuh sebenarnya ada apa sih, Pak?
Baru pulang, Bun? Iya. Agung sudah tidur belum? Udah. Cuma dia malam ini emang agak rewel. Mungkin nunggu papanya pulang. Kamu dari mana sih kok malam sekali pulangnya? Dari rumah sakit? Iya. Gimana keadaan ibu? Udah ada kemajuan? Masih seperti kemarin. Aku harap mudah-mudahan ibu segera sembuh. Jadi ibu bisa menyaksikan pernikahan kita. Menyaksikan harapannya terwujud. Wait. Hari ini ada yang datang? Nggak ada, nggak? Betul. Apa kamu sudah ingat baik-baik? Seingat saya sih kayaknya nggak ada tuh. Kecuali kalau mereka telepon atau datang ke sini pas aku lagi keluar. Kan tadi sore aku ke taman sama si Agung. Oh, ya udah. Agung tidur di mana ya? Ada di kamarku. Kalau gitu saya mau pindahkan dia ke kamar saya. Loh, kenapa? Biarin aja dia tidur di kamar aku. Kamu kalau mau tidur di situ juga boleh. Saya permisi sebentar ke kamar kamu. Mau ambil Agung. Gun. Iya, kenapa? Kamu ada apa sih, Gun? Ada apa? Gimana? Kamu kok kelihatannya aneh malam ini? Saya nggak aneh kok, saya baik-baik aja. Kamu tidurlah, udah malam. Tapi aku udah siapkan makan malam, Gun, buat kita berdua, aku dan kamu, ya. Widya, terima kasih buat makan malamnya. Terima kasih juga karena selama ini kamu mau membantu saya, membantu ibu saya dan merawat anak saya Agung. Saya sudah makan di luar tadi. Sekarang saya cuma ingin mandi, lalu saya tidur, saya capek. Lemarinya mau dikosongkan dan dibawa semua, Non? Nggak usah, yang penting-penting aja, Nam. Loh, kamu kok bengong begitu? Udah bantuin. Saya senang melihat Nonela tersenyum terus. Saya harusnya yang berterima kasih sama kamu, Nam. Gara-gara kamu, saya jadi sadar bahwa saya telah bersikap tidak adil terhadap Guntur. Ucapan kamu sudah membuka mata hati saya. Ucapan saya terbukti benar kan, Non? Bahwa Mas Guntur masih mau datang dan mau bicara sama Non Laila. Bukan cuma itu, Nam. Sekarang ini dia pingin saya pindah ke rumahnya. Setelah ibunya sembuh nanti, mungkin kita nggak nunggu lama-lama untuk... Amin, amin. Saya senang mendengarnya, Non. Makasih, Nam. Kamu sudah siap? Saya akan jemput kamu kira-kira 1 jam lagi. Enggak. Saya nggak ngomong apa-apa sama dia. Iya, saya tahu persis kalau dia berbohong. Tentu, pasti Agung saya bawa. Saya nggak mungkin meninggalkan Agung sama borongan polisi kayak Widya seperti itu. Sampai ketemu ya. Oke.
Halo, selamat pagi. Graha Medika. Selamat pagi, Pak. Iya. Pagi. Kami datang membawa surat perintah untuk menjemput dan menahan Bapak. Sehubungan kasus penganiayaan Ibu Nani Anissa. Korban telah berhasil kami minta keterangannya dan sudah bisa mengidentifikasi pelaku. Maka kami mohon Bapak ikut serta dengan kami sebagai tersangka dan tahanan sementara. Jangan macam-macam. Kalau kau tidak mau belati ini merobek lehermu. Sekarang kau tahu bagaimana rasanya jika belati ini menempel di kulit lehermu. Hah? Sekarang, ayo jalan. Tunjukkan di mana kau simpan perhiasan-perhiasan yang kau curi dariku. Ayo jalan. Tidak pantas untuk perhiasan-perhiasan yang telah dicuri itu. Ibu. Diam! Berikan perhiasan-perhiasan itu, atau kau akan mengalami nasib yang sama seperti perempuan tua ini. Ayo! Ayo cepat! Cepat buka! Ayo, mau mati kamu, hah? Buka cepat! Ibu! Ibu! Ada apa lagi nih, Pak? Mereka mau apa? Bapak-bapak ini mau apa lagi sih, Pak? Saya sudah kehilangan semuanya. Uang, perusahaan, perhiasan. Dan sekarang Bapak juga mau suami saya? Pak, maafkan istri saya, Pak. Dia tidak tahu apa-apa. Kalau begitu, sudah seharusnya Bapak menceritakan yang sebenarnya kepada istri Bapak dan pada kami. Ya. Demi tegaknya hukum dan kebenarannya. Baik, Pak. Kalau begitu, saya minta waktu sebentar, Pak, untuk bicara dengan istri saya. Silakan. Terima kasih, Pak. Sudah sejak lama aku tahu. Kamu bukan suami yang setia. Saya menyesal, Ma. Saya sungguh menyesal. Saya tahu kalau Mama pasti marah sekali. Saya marah bukan karena penyelewengan kamu. Saya marah karena ketidakjujuran kamu, Albert. Ma. Seandainya saja kamu berani mengakui semua kesalahan kamu. Dan seandainya saja kamu mau terus terang mengenai perampokan tempo hari. Barangkali saya masih bisa ngerti. Saya takut kalau Mama sakit hati, Ma. Dibohongi itu jauh lebih sakit daripada mendengar kejujuran sepahit apapun kejujuran itu. Ma, saya harus pergi, Ma. Saya minta maaf, Ma. Win, saya mau pergi sama Agung. Tolong siapkan. Win, Widya. Widya, Win. Widya. Ayah. Saya dengar apa yang kamu bicarakan dengan Leila di telepon. Saya telah kehilangan segalanya.
Semua impian saya telah menjadi bumerang yang berbalik menghancurkan hidup saya. Saya gagal memiliki semua yang saya inginkan dan saya cintai, termasuk kamu. Karena itu saya pergi membawa Agung, bagian dari diri kamu, supaya suatu saat nanti saya masih boleh berharap kita bisa kembali bertemu dan bersatu. Apa? Gun, sebaiknya kamu segera lapor polisi. Saya yang salah. Saya hanya minta ibu melaporkan Albert Sumampau yang melukai ibu. Jadi polisi belum tahu kalau Widya juga terlibat? Belum. Saya pikirkan toh polisi akan tahu sendiri dari Albert. Nggak perlu saya atau ibu yang melaporkan tentang Widya. Bagaimanapun saya dengan Widya kan... Ya, saya mengerti perasaan kamu, Gun. Yang penting, kamu udah cerita semuanya dan jujur sama saya. Nggak ada yang kamu tutup-tutupi kan, Gun? Saya selalu jujur sama kamu, Laila. Saya mau ikut. Oke. Kamu saya tunggu ya. Oke. Ada apa, Non? Agung dibawa lari Widya. Maksud Non diculik? Ya Tuhan, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa dengan anak kecil yang tidak berdosa itu. Saya harus segera pergi, Nek. Tenang, Pak. Bapak tidak perlu panik. Karena semua sudah kami rencanakan dengan baik. Maksud Bapak apa ya? Bagaimana kami nggak panik, Pak? Kalau anak kami dibawa kabur seorang buronan polisi. Jadi, Anda ini ibunya? Saya... Dia istri saya, Pak. Ibunya Agung. Sebelumnya kami sudah menduga Widya akan melarikan diri. Maka itu kami menempatkan 2 oknum preman di lokasi rumah Bapak. Jadi kamu akan cerita semua sama ibu? Sebaiknya jangan. Saya nggak mau ibu stres lagi, lalu kondisinya makin parah. Ibu kan sakitnya belum baik betul, Lela. Jadi kamu akan berbohong sama ibu? Kamu kan tahu prinsip saya. Sepahit apapun kejujuran akan lebih baik daripada berbohong. Tapi kasus ini lain, Lela. Cepat atau lambat ibu bakal tahu. Tapi nggak sekarang. Ini demi kebaikan ibu. Ya, saya mengerti, Gun. Saya tahu kamu nggak bisa berbohong, Lela. Tapi saya mohon. Saya juga tahu kamu paling nggak suka bohong. Terutama sama ibu kamu. Saya pikir semuanya akan berakhir dengan kebahagiaan. Tapi tiba-tiba muncul lagi masalah baru. Selama masih ada Widya,
masalah selalu ada, Lela. Selamat siang, Bu. Siang. Lela, sini. Sini. Agung mana? Kok nggak dibawa? Ibu kan sudah kangen sama dia. Di rumah, Bu. Kamu nggak meninggalkan Agung sama Widya kan? Enggak, Bu. Dia ada di rumah kok. Agung ada di rumah saya, Bu. Dititipkan sama Inem pembantu saya. Syukurlah. Ibu harap Widya sudah diamankan oleh yang berwajib. Supaya dia nggak bisa macam-macam. Sebetulnya ibu kasihan sama anak itu. Tapi kalau kehadirannya cuma mau menyusahkan kehidupan Guntur, ya lebih baik dia di penjara dan bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Sudah ada kabar kapan Ibu boleh keluar dari rumah sakit? Belum, tapi ibu mau segera pulang. Ibu ingin kalian berdua segera menikah. Dan ibu juga sudah minta kepada bulekmu, Bule Dani, untuk datang membantu persiapan pernikahan kalian. Ada apa? Barusan saya berembuk dengan Lela. Soal pernikahan kami berdua sebaiknya bisa ditunda dulu, Bu. Kenapa sih? Kami pikir Ibu kan belum sembuh total. Kalau Ibu malah repot mempersiapkan pernikahan kami, nanti Ibu malah sakit lagi. Ibu juga belum pulih benar kan? Ibu pasti akan cepat pulih kalau melihat kalian berdua menikah dan bahagia. Maaf Nona Widya, terpaksa Anda kami tahan. Loh, ada apa, Pak? Dia bukan Widya. Apa salah saya, Pak? Maaf Nona, saya salah tangkap.
Aku pun mencuri pandang. Kau yang buat hati melayang. Malu-malu tertunduk ku membelai angan. Kau seakan memberi aku harapan. Oh, oh, bagaimana aku bilang hatiku berdebar kencang bila matamu memandang. Aku terpeluk bayangan. Oh, oh, bagaimana aku bilang getar yang ada di dalam. Inginnya aku katakan, milikilah aku sayang. Bagaimana ku bilang, bagaimana katakan, bagaimana ku bilang, bagaimana katakan. Oh, oh. Malu-malu tertunduk ku membelai angan. Kau seakan memberi aku harapan. Oh, oh, bagaimana aku bilang hatiku